Makanya kalau orang berzakat tuh rezekinya bertambah banyak, tumbuh. Tapi sebenarnya bukan cuma rezeki, tapi kesadarannya. Jadi perintah zakat itu juga perintah untuk menumbuhkan kesadaran terus-menerus gitu. Jadi zakat itu akhirnya kalau dalam konteks sekarang itu abundance jadinya. Abundance mentality kan ada itu. Makin meluas kesadarannya. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Damai. Oke, masih menyelami episode sholat, rangkaian sholat, di mana kita sudah banyak sekali membahas tentang esensi-esensi. Yang mudah-mudahan pembahasan-pembahasan ini menambah puzzle-puzzle. Dan selalu kita mendisklaimer bahwa kita adalah para fakir yang terus belajar, tidak mencoba meyakinkan sesuatu. Dan kita terus-menerus untuk membuka dengan kesadaran bahwa sebanyak-banyaknya kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi kita kupas terus, dalami terus, dan menyelam terus. Kita akan masuk ke sholat, dan ini ada kaitannya sama zakat gitu. Nah, ini menarik sekali sih bahwa ada zakat di dalam rukun Islam katakanlah. Tapi yang menarik adalah zakat itu apa sih? Dan kaitannya sama sholat itu seperti apa sih? Oleh karena itu kita langsung bedah aja. Mas Sony. terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di beberapa ayat di dalam Al-Quran itu selalu mendampingkan antara sholat dan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah gitu. Jadi sering diterjemahkan sebagai dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat diterjemahkan sebagai membayar zakat gitu kan, atau bersedekah gitu kira-kira. Nah sebenarnya ini nggak ada salahnya juga, tapi kita coba masuk ke yang lebih hakikat bahwa yang dimaksud dengan aqimus sholah kan kemarin kita udah bicara mendirikan sholat. Sholat itu keterhubungan, ya kan? Terhubungan dengan Allah yang harusnya bisa dilakukan setiap saat. Dan itu fitrahnya kita tuh selalu terhubung atau selalu dalam keadaan sholat. Iya. Nah, dan wa'atuz zakah. Zakah itu artinya yang selain membersihkan juga menumbuhkan kesadaran gitu ya. Jadi menumbuhkan. Makanya kalau orang berzakat tuh rezekinya bertambah banyak, tumbuh. Tapi sebenarnya bukan cuma rezeki, tapi kesadarannya. Jadi perintah zakat itu juga perintah untuk menumbuhkan kesadaran terus-menerus gitu. Karena ada kata-katanya wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa dengan penyempurnaannya. Jadi setiap hari tuh kita tuh kesadarannya disempurnakan. Cara menumbuhkan kesadaran jiwa itu dengan sholat gitu. Oke. Nah, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa doa Nabi Ibrahim misalnya. Ya. Kang Abu boleh buka tuh di surat Al-Baqarah surat 2 129 ya. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah, kata-kata yuzakihim itu kalau diterjemahkan sebagai mensucikan mereka dengan membacakan kitab itu rada kurang nyambung, Kang Abu. Harusnya membacakan ayat, mengajarkan kesadaran, dan menumbuhkan kesadaranmu gitu. Oke. Yuzakihim itu artinya membuat kesadaranmu tuh bertumbuh gitu. Utuslah rasul yang membacakan ayat dan membuat kesadaranmu makin bertumbuh gitu. Kemarin kan kita bicara bahwa Allah berbicara lewat 3 di 42 ayat 51 kan, lewat wahyu, kata-kata, di belakang tabir atau ayat, atau yang ketiga lewat perantara langsung gitu kan, langsung. Jadi ini juga salah satunya gitu. Jadi dan utusan Tuhan itu tugasnya untuk membuat manusia itu zakat tumbuh gitu. Misalnya di 62 ayat 2 juga gitu. Rasul yang membacakan kitab surat 2 ayat 151 juga misalnya, dan menumbuhkan kesadaranmu. Nah, gitu. Jadi zakat artinya menumbuhkan kesadaran. Gimana cara zakat
cara zakat adalah dengan sholat gitu, yaitu terhubung kepada Allah. Kalau tadi Allah mengutus Rasulnya untuk menumbuhkan kesadaran, di level sholat itu dengan lewat utusan tapi langsung gitu. Makanya guru yang terbaik adalah Tuhan itu sendiri gitu. Berguru yang paling bagus adalah berguru langsung kepada Tuhan gitu. Caranya adalah sholat yang benar. Terhubunglah kamu kepada Allah. Kalau kamu terhubung kepada Allah, pada saat kamu terhubung itu Allah akan mengajarkan kan. Seperti di Iqra itu kan. Ya. Alladzi 'allama biqalam, apa-apa yang belum kamu ketahui gitu. Kamu akan diajarin kalau kamu udah masuk ke frekuensi itu, di sholat itu, di frekuensi yang pas gitu. Makanya dibilang sholat wusto. Sholat wusto itu di surat Al-Baqarah 238 itu artinya terhubung di titik wusto. Wusto itu berasal dari kata bahasa Arab tuh di tengah gitu. Umatan wasaton gitu, umat yang pertengahan gitu. Kamu adalah umat yang pertengahan gitu. Maksudnya tuh di titik dimana kalau gelombang radio itu pas gitu di tengah. Sholatlah di titik itu, di titik wusto. Nah di titik wusto itu maka kesadaranmu akan terus-menerus bertambah. Dan ketika kamu mengalami pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman itu akan membuat kita nggak cuma sekedar mengalami pengalaman, tapi juga dijelasin oleh Allah sendiri. Ini maksudnya gini loh, ini gini loh gitu. Jadi setiap detik, setiap saat itu sebenarnya Allah itu berbicara dan mengajarkan kita melalui kitab yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau di 29 ayat 45 bilang, bacalah kitab dan dirikanlah sholat. Maksudnya kitab yang di dalam, dirikanlah sholat. Nah dengan begitu maka Allah akan yuzakkihim, menumbuhkan kesadaranmu gitu setiap hari. Agak aneh memang kadang-kadang kenapa banyak orang-orang itu dapat pemahaman yang nggak lazim tapi dalam kok lewat meditasi gitu. Lewat meditasi. Dia udah meditasi beberapa lama. Ya siapa sih nabi yang nggak meditasi gitu? Karena dia sholat gitu. Begitu sholat dia diajarkan kesadaran itu gitu. Kira-kira gitu sih. Mungkin itu dulu kali pembukaannya dari saya. Wah ini menarik sih ya, antara zakat yang dimaknai sebagai pertumbuhan gitu ya. Karena mungkin kita tahu sekarang zakat itu yang apalagi fitrah gitu ya, cuman ngeluarin 2,5% yang ya udah gitu ya. Tetapi ini kita bicara dalam konteks yang namanya zakat, atau itu dalam pertumbuhan yang betul ya. Kenapa sholat berkaitan sama zakat? Artinya kesadaran yang menumbuhkan gitu. Thank you Mas Sony, nanti aku akan balik ke kesadaran yang lebih dalam tentang zakat. Bang Name silakan. Ya, makasih Kang Abu, Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau meluaskan lagi ya pembahasan kita mengenai sholat. Kalau dari sisi bahasa, itu kan zakat berasal dari kata tazkiyah kan. Itu mirip kayak kiamat kan. Kiamat itu ada makna kehancuran, tapi juga saat yang sama dia juga kebangkitan. Zakat juga begitu. Dia ada makna atau fungsi mensucikan, membersihkan. Tapi saat yang sama dia menumbuhkan atau berkembang atau meluas gitu. Jadi makanya selalu sholat itu dihubungkan dengan zakat. Karena dengan keterhubungan dengan Allah, dengan sumber, dengan cinta kasih itu, ketika kita terhubung, maka secara otomatis diri-diri palsu itu kan terlepaskan, Kang Abu. Karena ini nanti ada kaitan dengan kalau zakat itu wajib. Ya kan, zakat kan kalau dalam sistem fikihnya itu kan wajib. Zakat mal. Mal sendiri itu ada dua makna. Bisa harta, zakat mal. Tapi mal juga pada saat yang sama adalah kemelekatan. Jadi zakat mal itu wajib gitu kan. Jadi ketika kesadaran manusia itu sudah terlalu nempel banget, identifikasi dengan benda-benda, dengan harta, dengan apapun, maka supaya dia kembali, kan jadi terbatas tuh. Supaya dia bertumbuh dan meluas, dia perlu dipaksa. Itu sebabnya dalam konteks fikihnya pun, zakat itu wajib dalam arti kamu wajib melepaskan supaya meluas gitu. Zakat mal gitu. Berbeda dengan zakat fitrah gitu. Jadi pas sekali ini kesadarannya akan membantu kita jadi
semacam ketemu hukum kausalitinya. Dengan sholat otomatis kamu zakat. Tapi ketika orang sudah fokus pada zakat itu adalah membayar uangnya gitu loh. Kan itu yang ada di benak banyak orang. Zakat adalah bayar 2,5%. 2,5% dikeluarin. Jadi kan kita sedang merujuk kepada itu adalah kesadaran yang meluas gitu. Jadi zakat itu akhirnya kalau dalam konteks itu abundance jadinya. Abundance mentality kan ada itu. Makin meluas kesadarannya. Kalau tadinya saya jadi lebih melihat kesadaran itu hadir pada benda, pada apapun dengan saya intens terhubung dan akhirnya meluas gitu. Nah, penekanan saya di situ Mas Sony. Zakat itu juga tazkiyah dalam proses melepaskan pensucian. Kan kalau saya misalnya kotor kan, atau kotor itu maksudnya gini, attachment banyak lah, saya jadi terbatas. Karena saya terbatas, saya jadi tidak bertumbuh, tidak meluas kesadarannya. Penglihatan saya tidak penetrating, tidak menembus gitu Kang Abu. Terpenjara lah ya. Penjara gitu. Makanya makna zakat itu jadi ada juga dipaksa dikeluarin, tapi supaya tersucikan, supaya lebih meluas kamu. Jadi misalnya nih, damai nih, dengan saya semakin intens terhubung, saya jadi kreatif, kesadaran saya meluas, bertumbuh, nulis buku misalnya, terus berbuat, memberi impact pengaruh kepada orang, berbagi, mengajar, terus bahkan tubuh saya mati pun, saya masih luas gitu, saya masih hidup gitu, saya meluas. Jadi kamu terhubung dengan Tuhan mau nggak mau harus ada dampaknya kepada diri yang lebih luas dong, masyarakat gitu. Jadi itu otomatis. Jadi kalau orang misalnya dia bilang dia sholat, tapi tidak meluas kesadarannya, tidak memberi dampak besar kepada orang lain, nama-nama Tuhan, ya berarti sholatnya nggak connect gitu loh. Justru intensitas saya terhubung dengan sumber, dengan Tuhan, itu membuat saya otomatis meluas gitu. Otomatis tersucikan. Jadi zakat itu punya dua fungsi. Dia kayak kiamat tadi Kang Abu. Dia paradoks ya? Iya, selalu begitu. Kurban juga begitu kan. Melepaskan sekaligus membuat dekat gitu kan. Korban dekat tapi juga menyembelih juga gitu. Nah itu dalam bahasa Arab suka ada begitu tuh. Jadi saya bisa melihat zakat itu sebagai proses melepaskan. Zakat mal terutama ya, zakat mal itu kan dipaksa kayak zakat. Ada hak orang di situ gitu. Tapi kalau saya sadarkan nggak perlu dipaksa gitu. Namanya jadi sedekah, itu lebih elegan lagi. Sedekah bukan sekedar, sedekah kan sidikoh gitu. Kasih sayang itu saya alirkan gitu. Nama Tuhan itu saya alirkan, saya ekspresikan. Itu sedekah. Nah kalau, jadi saya mau tekankan itu, selain dia bertumbuh, tapi dia juga sebetulnya fungsi pensucian itu. Ya kan? Semakin saya melepaskan ego-ego saya, semakin terhubung saya dengan Tuhan, semakin saya meluas, semakin saya bertumbuh, semakin kesadaran saya berkembang. Semakin kesadaran si damai itu nyampe di mana-mana gitu loh. Tapi kalau dia kotor kan nggak mungkin. Malas orang. Nah perspektif ini yang menurut saya dari sudut saya ingin tekankan gitu. Gitu Kang. Jadi tazkiyah kan kalau kita lihat di googling juga gitu kan. Secara tazkiyah mensucikan, membersihkan, sekaligus tazkiyatun nafs kan gitu. Sekaligus menumbuhkan. Kita sucikan jiwa kita untuk bertumbuh juga. Dia bareng gitu. Fungsi mensucikan sama fungsi menumbuhkan, meluaskan. Oke. Jadi sholat yang benar itu mesti zakat gitu maksudnya. Tumbuh ya? Iya tumbuh. Oke. Dan suci. Saya mau tambahin dikit boleh? Silakan. Jadi boleh. Iya silakan. Jadi misalnya gini, dalam hidup kita diajarin dengan berbagai macam konsep dalam bentuk dogma, doktrin, dan ajaran-ajaran itu ya. Lalu kemudian Tuhan, kita terhubung dengan Allah gitu ya, misalnya lewat sholat. Lalu Allah mau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan dogma atau doktrin yang sudah kita anut atau diajarkan. Kalau di Quran namanya surat 2 ayat 170 tuh agama yang abangan lah kalau bahasa ini ya, bahasa Jawanya. Abangan tuh bukan dari kata abang atau merah, tapi
aba ana gitu kan, bahasa Arab aslinya aba ana. Nah dengan ajaran-ajaran itu tuh Allah mau memberikan kesadaran yang lebih bertumbuh atau lebih dalam lagi yang bertentangan dengan dogma dan doktrin kita. Iya. Jadi cara satu-satunya saya untuk mendapatkan pertumbuhan dari kesadaran yang Allah hendak berikan adalah mensucikan kita dari dogma dan doktrin. Yes, betul sekali. Gitu. Jadi zakat itu artinya mensucikan, melepaskan Iya, dogma ya betul. yang Palsu-palsu. yang mungkin selama ini kita pegangin sebagai sebuah kebenaran, tetapi sebenarnya dalam sikap kepada Allah, makanya dibilang Rasul yang ummi gitu kan. Iya. Ummi itu bukan nggak bisa baca gitu, tetapi bebas konsep. Dia udah suci gitu Iya. dari segala Dualitas kalau misalnya. pengaruh-pengaruh atau dogma doktrin itu. Di zakat kalau waktu itu Nabi Muhammad dibersihin dadanya, dibelek, itu kan cerita ya, tapi hakikatnya adalah dibersihin dari semua konsep-konsep yang lama gitu, quote unquote. Oke. Baru kita bisa dapat kesadaran yang bertumbuh. Bagaimana gelas itu mau diisi kalau gelasnya penuh gitu? Ya gelas harus kosong dulu, harus ummi dulu gitu. Jadi Rasul yang ummi itu adalah Rasul, salah satu ciri zakat dalam rangka pensucian, pembersihan itu adalah dengan bersikap ummi gitu. Diterjemahin Nabi Muhammad Tahuruf. tahur Huruf. gitu, kira-kira. Padahal dia nggak perlu konsep Nggak untuk punya itu konsep, semua gitu ya. buta kitab. Oke. Kalau di 36 ayat 70 itu atau surat Al-Baqarah juga ada, dia buta kitab, tidak pernah membaca. Di 29 ayat 48 itu dibilang tidak pernah kamu membaca kitab sebelumnya gitu. Jadi apapun yang diucapkannya adalah hasil dari aliran Tuhan, Ya. bukan bacaan sebelumnya kira-kira gitu. Jadi intinya dia nggak perlu baca untuk tahu, untuk menyadari. Karena memang gitu ya. dengan terhubung sama Allah dan dialiri, maka zakat itu otomatis fitrah gitu, fitrahnya begitu gitu ya. fitrahnya akan zakat gitu, Oke. Nah, atau bertumbuh ya, bukan zakat. Jangan konsep zakat bayar zakat ya. Iya. Nah, cuman jadi menarik untuk balik dulu ke situ misalnya. Kan sekarang tuh suka ada, kita simpel aja ya, mungkin ini ada pembahasan khusus gitu. Kan suka ada zakat tuh, sedekah, infak nih ya. Ini kan kita nggak ngomongin di situ, tetapi mungkin dari perspektif Bang Reme dulu aja. Apa sih sebenarnya Bang Reme secara esensi perbedaan tiga ini gitu? Kan zakat yuk gitu misalnya, atau sedekah, infak gitu. Kan kalau di masjid itu kan zakat, infak, sedekah, zis gitu. Kalau ditanya apa bedanya, ya beda-beda tipis lah gitu. Tapi jawabannya pokoknya jadi pokoknya gitu. Gimana Sejauh perspektif? ini Kang Abu yang saya pahami dan saya pelajari, saya ke tradisi lain dulu, Kristen misalnya, Christianity. Di Christianity kan ada istilahnya charity. Charity. Charity itu makna lateralnya sebetulnya kasih sayang yang dibagi. Itu clear. Oke. Jadi bukan uang. Itu charity banget tuh orang kaya. Tapi sudah dibatasi maknanya dia suka bagi-bagi duit. Oke. Padahal sebenarnya charity itu adalah kasih sayang yang dialirkan. Berbagi kasih sayang. Iya. Oke. Itu charity. Oke. Jadi charity adalah karakter otomatik dari orang yang intens hubungannya dengan Tuhan. Oke. Karena Tuhan adalah kasih sayang, maka mengalir gitu. Itu charity, Pak. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan pasti charity. Nah, di Islam kan dominan knowledge sebetulnya. Kalau Christianity kan love. Kalau Yahudi, kalau dalam ilmu studinya gitu, studi agama-agama, itu hukum, penekanan pada hukum sunatullah. Nah, karena Islam itu identik dengan jalan knowledge, dominan ya, bukan Islam dalam arti fikihnya, teologinya. Ya. Maka memberi itu dibagi-bagi, Kang. Oke. Ada zakat pun ada fitrah, ada mal, sedekah. Nah, kalau zakat tadi udah kita urai, itu bagus banget. Dan zakat itu masuk dalam struktur rukun Islam. Yes. Bukan infak, bukan sedekah. Betul. Kenapa? Karena sangat ditekankan zakat ini yang tadi pensucian sekaligus bertumbuhnya kesadaran. Oke. Nah, kalau sedekah kan bukan wajib. Kenapa? Karena itu orang-orang yang sadar, Kang. Bukan, jangan bayangkan sedekah yang otomatis ngasih kencelengan di masjid, bukan. Jadi orang yang sedekah itu sebuah kehormatan. Nah, kalau wakaf kan benda, Kang. Benda dikasih gua, gak wakafkan tanah gue gitu kan. Infak ya spontan. Kalau sedekah itu dari kata-katanya saja, Kang, itu adalah
sidik, sedekah, sidik. Ya. Nama Tuhan kebenaran itu dialirkan, itu sedekah. Mirip-mirip kan? Tetapi kenapa zakat yang dijadikan struktur rukun Islam? Karena itu penting banget dipahami, dikontemplasi. Terus ada lagi hadiah kan gitu. Apalagi itu nazar gitu. Itu semua kan intinya memberi. Jadi di intentionnya jadi berbeda kan. Oke. Nah kalau di Kristen langsung charity aja. Jadi pada dasarnya yang dibagi, yang dikasih bukan uangnya, Bukan. tapi kasih sayang. Dialirkan, kasih kesadaran lagi. Bentuknya alatnya uang misalnya. Bahkan kan kalau kurban juga kan nggak sampai darah dan daging, yang sampai adalah takwamu, kesadaran lagi. Ya. Jadi semua kalau kita bawa struktur syariat yang sudah jadi paten itu, yang sudah turun temurun, itu kita lihat dari perspektif kesadaran, itu justru jadi make sense. Gitu kan. Jadi saya kadang sekali ditanya gini, pakai framework umum ya. Saya udah lama nggak berzakat. Kenapa bang? Gitu. Ya ada satu latihan yang saya lakukan kalau saya dapat 100%. Maksudnya sepertiga saya udah kasih, udah ada bagian langsung. Sepertiga buat operasional, sepertiga buat saving gitu. Ada itu dulu terinspirasi dari satu kiai gitu. Jadi kalau saya dapat sesuatu, saya udah langsung paketin tuh. Kalau umumnya orang kan, oh Bang Damai gimana ya 1 tahun zakat saya berapa ya? Yang gitu-gitu saya jadi lu mesti dipaksa biar sadar lu berbagi bahwa dalam apa yang lu dapat itu ada hak orang lain gitu. Iya. Kalau dalam konteks ini kan kita mau mengabarkan itu kan, mau menyampaikan itu. Bahwa dengan intensitas kamu terhubung dengan Tuhan, otomatis zakat itu menjadi naturalnya diri orang yang terhubung dengan Tuhan itu terjadi gitu. Jadi zakat dia mensucikan, terus dia menumbuhkan. Sedekah beda lagi. Kalau bagi saya Mas Sony, sedekah itu kayak gini. Kamu jadi jalanku untuk memberikan ke orang itu. Itu tidak, ini loh Kang, itu perlu latihan loh itu. Misalnya ada orang minta sumbangan, minta uang sekolah. Tentu ada gerakannya. Nah itu sedekah. Kepekaan terhadap bagaimana Tuhan memakai diri ini untuk mengalirkan kasih sayang. Oke. Kalau infak apa wakaf kan ada niat khusus nih. Wah kita mau bangun yayasan nih. Mau bangun sebuah misi sesuatu. Wakaf. Ngumpulin orang-orang. Memberi juga. Hadiah beda lagi. Oh saya punya itu apresiasi kalau itu hadiah. Tapi intinya semua memberi kan. Jis, zakat, infak, sodako. Jadi di Islam itu ada begitunya Kang. Penekanan. Nah saya sampai hari ini kalau saya dipakai Tuhan untuk jadi sedekah, menjalankan sedekah, itu kehormatan itu bagi saya. Itu rasanya enak banget. Yeah. Kan misalnya di jalan kita ketemu, bukan aduh kasihan ya 2 kasih, bukan itu sedekah yang dimaksud, bukan. Sedekah itu, ya itu ada riwayat tuh. Nabi ketika memberi sedekah kepada umat, itu tangannya dicium Kang. Tangan orang miskin. Beliau yang mencium. Beliau yang cium. Keren. Sedekah yang begitu maksudnya. Kebayang nggak itu? Karena Nabi ngelihat Tuhan di situ. Benar. Itu sedekah. Nah itu kalau dapat kesempatan begitu kehormatan. Itu ada riwayat begitu. Jadi, wah saya sedekah. Bukan itu. Itu kayak robot. Makanya saya bersyukur. Saya sering tuh. Ya Allah semoga dipakai jadi sedekah gitu. Karena Tuhan Tuhan kehormatan kan Kang, orang yang kita kagumi dia minta sesuatu dari kita. Kan itu yang minta gitu. Kita ngerasa. Aduh, Tuhan minta hadiah dari sedekah dari aku. Jadi Allah menerima sedekah juga. Allah menerima sedekah. Ada ayatnya. Iya, ada ayatnya itu. Ada ayatnya itu. 903. Iya, coba dibaca. Oh, ini keren sih. Iya, Allah menerima sedekah. Benar-benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Meskipun ini di bahasa Arabnya kan sodakoh gitu ya, tapi Iya. ini diterjemahkannya zakat sih. Sodako. Iya. Iya, sodako. Allah menerima sedekah. Oke. Thank you, Bang Dame. Mungkin Mas Sony ada perspektif apa tentang zakat, iya. sedekah, infak gitu ya? Mungkin nanti kita relate-kan lagi, balik lagi ke sholat. Ya. Sorry, tadi di 104-nya Kang Abu itu. Oh, di iya. 103-nya. Ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya Ya itu. dan menerima zakat? Ya, menerima sedekah. Ya, sedekah, Kata-katanya benar. sedekah di situ. Dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya betul. Ya, Ini jadi dia Allah sedekah. menerima sedekah. Oke. Nah, kalau dari saya ya gini, saya melihat, tapi ini ya kesadaran saya kan tiap orang beda-beda ya Bang Dame ya. Jadi saya melihat bahwa nazar ada di surat 270. Lalu infak itu ada di mana namanya surat Al-Baqarah juga 272. Lalu sedekah tadi 960, 9104 gitu, 103, 104. Lalu zakat banyak ayatnya. Itu sebuah siklus gitu. Ya. Jadi ketika kita berniat untuk memberikan sesuatu dan itu dibimbing Allah, misalnya gini, Sony bentar lagi kamu akan dapat ini nih gitu ya. Nah itu baru ada di dalam, kan sebenarnya kan kalau kita udah terhubung dengan Allah lewat sholat kan nggak ada dimensi nanti atau belakang gitu. Now. Semua becoming now kan. Ya. Jadi apa-apa yang akan terjadi kita udah di spill gitu loh. Meskipun nggak 100% nyata gitu. Nah ketika di spill itu dia akan bilang, kalau kamu dikasih ini, apa yang hendak kamu lakukan terhadap pemberianku itu gitu misalnya tadi saya cerita ada properti itu dikasih gitu kan. Apa yang hendak kamu itu namanya nazar gitu. Lalu saya bilang, oke ya Allah, nanti kalau saya dikasih ini, saya akan mensisihkan berapa untuk ini gitu kan. Nah itu dipegang tuh janjinya tuh, namanya nazar gitu. Nah jadi karena di hartamu ada hak orang lain kan. Dan di surat An-Nisa ayat 2, surat 4 ayat 2 atau 4 ayat 10 dibilang, jangan kamu campur adukan, nggak boleh dimakan harta anak yatim dan sebagainya gitu. Anak yatim tuh bukan cuma sekedar anak yang nggak punya bapak, tetapi juga anak yang kehilangan pegangan. Bisa aja masih punya bapak ibu, tapi nggak punya pegangan dalam hidup panduan gitu loh. Oleng gitu ya. Iya. Nah jadi itu namanya nazar. Nah di surat 9 ayat 75, kamu boleh bacain nggak tuh 975 ya? Surat 9 ayat 75. 75. Oh ini asik sih. Keren. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Berikrar, betul. Sesungguhnya, Bernazar. sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami orang-orang termasuk yang soleh. Nah tapi nanti di belakang-belakangnya ternyata ketika dikasih Lupa. Padahal udah dibimbing untuk bernazar ya kan. Nah setelah nazar kemudian biasanya terjadilah proses kan, kun fayakun itu nggak langsung ya. Misalnya dia kenal sama siapa, ada tanda-tanda rezeki gitu. Tanda-tanda rezeki. Dipersiapkanlah si Sony ini untuk mendapatkan apa yang hendak Allah berikan gitu. Nah ini diproses. Diproses ini namanya infak gitu. Diproses. Jadi berinfak itu artinya berproses menuju kepada realisasi yang sudah dinazarkan itu. Lalu kemudian setelah berinfak, dan berinfak itu yang terbaik ke anak ya, ke orang miskin, anak yatim. Jadi ke sana lagi ya. Lalu kemudian sedekah gitu. Sedekah itu artinya sidik kan, benar, membenarkan nazarnya itu, janjinya itu gitu. Jadi dilaksanakan si janji itu. Jadi misalnya kalau memang Dieksekusi gitu. Bukan hanya jadi dapat 100% bener, beneran segitu. sepertiganya bener-bener dikasih kan, tadi udah janji gitu kan. Kira-kira gitu. Itu namanya sodakoh, dibenarkan melalui action gitu. Nah zakat itu adalah hasilnya gitu. Hasilnya adalah bersih. jiwa yang bertumbuh atau bersih gitu. Bersih dari kemelekatan, dari musyrik kepemilikan dan sebagainya gitu. Jadi kalau intinya kalau besok saya mau nyapu halaman sekolah gitu.
Lalu saya mempersiapkan diri, saya beli sapu, beli pengki, beli apa, beli pel, beli apa gitu. Lalu kemudian itu namanya infak gitu. Nah besok bangun pagi saya ke sekolah, saya nyapu gitu. Ngepel sampai bersih, nah itu nyapu ngepel itu namanya sedekah. Oke. Hasilnya adalah halaman sekolah yang bersih, itu zakat gitu. Jadi itu sebuah siklus. Jadi kalau buat saya nggak ada yang sunnah ini wajib gitu. Tapi sebuah siklus gitu yang semuanya penting gitu. Yes. Nggak boleh dilewatin gitu. Karena ini keterkaitannya sama hukum tarik menarik juga kan? Oh iya, hukum aliran, Hukum aliran. hukum tukar menukar, tabur tuai, macam-macam gitu. Ada satu lagi, Mas Sony, Hmm. wakaf. Wakaf ya. Wakaf itu kayak mewariskan, bukan waris gitu. Kayak kita kan pingin kita itu dikenang, Tuh, legacy lah ya. legacy. Jadi aku wakafkan diriku di jalan Allah. Tapi intinya kan semua kan memberikan ya diri kita. Yang tadi itu bagus banget ya. Jadi kayak semacam siklus. Tapi kalau di Christianity kan kasih aja semua charity gitu. Kalau ini kan dibuat dalam konteks ini janji itu namanya najar, berproses jadi infak, dari sedekah, dari zakat. Kalau dia kayak semacam saya mau wakafkan apa dalam hidupku ini gitu loh Kang Abu. Itu kan kita semua kan ada satu panggilan seperti itu. Saya mau dikenang sebagai apa? Terus ada lagi waris kayak gitu-gitu kan. Ada hadiah gitu. Itu tapi intinya semua memberi sebetulnya, mengalirkan kesadaran. Cuma di dalam konteks ini apa fungsinya, ada tujuannya, itu tadi yang menarik untuk kita lihat. Sama kayak kodok, kodar, takdir kan itu pernah kita bahas juga kan. Gitu. Jadi kalau di Kristen tadi itu kan langsung aja semua disebut charity. Iya, betul. Oke, thank you. Tapi di sini yang jelas kita nggak bahas-bahas lagi wajib sunnah gitu, nggak ada gitu kita lagi. Iya. Pasti. Iya kan? Iya, benar. Karena pun ya maksudnya kan pas ya kalau kita nggak tahu secara esensi ini zakat itu yang dipikir yang keluarin 2,5% gitu. Tapi kan poinnya adalah bertumbuh gitu. Karena gini ya, Kang Abu ya, di surat 9 ayat 60 itu misalnya, Ut min amwalihim sodakotan. Ambillah sedekah. Tapi oleh penterjemah Quran dibilang, ambillah zakat. Karena kalau sedekah itu sunnah, zakat itu wajib. Mindsetnya itu karena kata-katanya sedekah, ambillah sedekah. Ambil itu artinya, ini wajib loh gitu. Berarti sedekah kan wajib dong. Jadi zakat juga wajib dong. Ya di 960 juga kan fardu tulisannya. Fardu, kan? Iya. Jadi sedekah itu fardu. Padahal kata ulama fikih, maaf ya, sedekah itu sunnah, yang wajib zakat. Betul. Jadi terjadi kebingungan gitu. Tapi kalau kita lihat ke hakikat Mas Sony, itu sebenarnya lebih clear kan, kesadaran. Niscaya. Iya. Jadi wajibnya itu jangan karena wajib peraturan gitu loh. Iya. Otomatis kalau orang sholat terhubung, connected dengan Tuhan, niscaya dia akan mengalirkan zakat, sedekah. Itu sih fitrah ya. Nah itu maksudnya. Dan gini deh, Oke, nice. aku mau dapat rezeki nih, kan aku terhubung sama Allah dong. Kalau terhubung sama Allah, everything is becoming now, nggak ada later, nggak ada then kan, nggak ada nanti gitu. Kalau begitu berarti tanda-tanda rezeki udah aku ketahuin sekarang nggak kalau saya selalu sholat. Nah kalau udah ada tanda-tanda rezeki, lalu apa yang harus saya lakukan? Ya bernazar. Oke, kalau aku benernya dapat ini, ya Allah aku kan gini. Nah begitu itu dipersiapkan, eksekusi, hasilnya jiwanya tumbuh. Diganti yang namanya rezeki yang tadi dialirkan itu jadi rezeki dalam bentuk hikmah kesadaran. Karena hikmah itu rezeki yang lebih besar dibandingkan rezeki fisik gitu kan. Karunia yang besar. Lebih besar hikmah daripada sekedar rezeki fisik. Lalu nanti dari situ dikasih lagi rezeki fisik, materi ya. Dilakukan lagi sampai akhirnya diganti lagi dengan yang imateri gitu, yang lebih besar. Itu proses Siklus bertumbuhnya itu gitu, dari materi menjadi yang lebih besar atau non materi. Dikasih lagi materi, tapi begitu misalnya mohon maaf, dikasih materi, dia janji, lalu kemudian sampai akhirnya dia sedekah, dikasih kesadaran lebih besar, kasih lagi materi kok berhenti, ya itu juga berhenti gitu kira-kira. Oke, thank you Mas Sony, Bang Dame. Ini menarik sekali ya ketika kita bicara sholat ini ternyata tidak dalam konteks hanya gerakan fisik gitu. Karena
tadi ada punch point-nya bahwa ketika kita sholat, bahwa fitrahnya memang bertumbuh. Dan inti dari sholat itu adalah pertumbuhan jiwanya untuk kembali kepada fitrah. Yang akhirnya kita sadari bahwa zakat itu bukan hanya memberi, zakat itu bukan artinya mengeluarkan, tetapi bertumbuh. Terima kasih.